Shalom, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 22 Januari 2023 akan dilayani oleh Ibu Susana Indra, SH. Ibadah Baskara Sawah Kamis 19 Januari 2023 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Bulu, STH. Ibadah Wanita Jumat 20 Januari 2023 akan dilayani oleh Ibu Tri Witajati. Ibadah Yud Sabtu 21 Januari 2023 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat BCA dan nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat beli OVO dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat di Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat beli dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video di Ibadah Raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu diikuti Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Kepala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat mendapat kembali di nomor 0638 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Yang di belakang boleh duduk ke depan dong. Depan di sini masih kosong banyak. Jadi kita mulai pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, bersama-sama kita berdoa kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dalam setiap kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh hadir tempat ini lagi, sama anugerah-Mu, sama cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dari bahasanya Tuhan, karena kami bersyukur nama-Mu, kebersamaan hati dan pikiran kami, supaya setiap pujian yang menyembahan kami dapat layak di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hanya Dia Allah yang setia dalam satu kehidupan kita. Tidak ada Allah lain yang sanggup setia. Tidak ada manusia yang setia dalam satu kehidupan kita. Cuma Dia Allah satu-satunya yang setia dalam kehidupan kita. Lalu dengan apa kita membalas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kalau bukan hanya dengan penyembahan kita, kalau bukan hanya dengan pujian kita kepada Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia.
sukacita, kami akan memuji dan akan memuji lagi. Yang harusnya bersukacita sama-sama dengan saya, katakan amin. Ada sukacita? Amin. Siap memuji nama Tuhan? Siapa di sini percaya kalau Allah kita dahsyat? Amin. Haleluya. Hari yang
kita besar pakai gerakan ya. Oke, yang pakai gerakan nanti saya suruh maju ke depan, gantikan saya WL. Oke, musik siap? Siap. Kalau orang Jerman itu kamu biar lego gitu loh. Biar lego. Jadi kalau besar kita tangan gini semua ya. Gak boleh kecil loh. Yang kecil disuruh saya nggak dengan WL. Siap? Siap. Oke.
Mbahnya ini. Kita mau saut-sautannya. Jadi saat saya nyanyi na 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 na, Oke, na 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 na, na 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 na, itu ya. Siap? Besuka kita ya. Ya, hari ini ada acara tambahan ya, ada penyerahan anak ya, ada penyerahan
Stefani Bulu, ya, putri dari Bapak Stefanus Bulu dan Ibu Susantri Billy. Ya, saya undang untuk maju ke depan, silakan duduk di depan. Nama kedua orang tuanya. Pak Markus juga. Keluarganya ini juga biru-biru. Ya, keluarganya pakai biru-biru. Ya, mundur dulu ya. Ya, kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 14 dan 16. Kalau Pak Markus yang baca. Markus pasal 10. Ini Markus pasal 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih, Mas. Ya, hari ini kita melihat anak Claudia, ya, Claudia Stefani Bulu. Hari ini sudah berapa bulan? Sudah genap 2 bulan, 2 bulan lebih ya. Nggak terasa ya, sudah 2 bulan lebih. Tuhan, anak ini hari ini diserahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan menghalang-halangi anak untuk datang kepada Tuhan. Ya. Mulai hari ini dan seterusnya, ya, Claudia Stefani Bulu, ya, diserahkan bagi milik Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita arahkan tangan kita ke depan, ya. Ya, nggak apa-apa. Karena kata ke depan, Tuhan Yesus kau berkati anak. Tuhan, kalau dia Stefani Bulu ini, Tuhan, kamu serahkan dalam tangan-Mu, dan saat ini dan selama-lamanya, karena ini menjadi milik-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati, beri kesehatan, kekuatan, penjagaan perlindungan-Mu, kau tutup buku sianan dan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kedua orang tuanya, Tuhan Yesus Kristus, Stephen dan Susan, Tuhan, kau berkati Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, dalam kesehatan, rumah tangga, terutama dalam pelayanan mereka. Pasien pakai urati, Tuhan Yesus, anak-anak Stefanus Bulu dan Susan Tribili, Tuhan, kau berkati rumah tangga mereka, Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkusi dalam kuasa darah-Mu. Kau berkati, curahkan berkat-Mu bagi mereka, Tuhan, untuk mendidik anak Claudia Stefani menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak ini tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang hormat pada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terlebih Tuhan, anak yang berguna bagi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu. Terima kasih. Berkati Mama Lena, cucu pertama. Ya.
satu pujian tanpa Kau setia.
Setiap kata-kata pujian yang kita naikkan pada hari ini, Dia tunjukkan kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sangat mengasihi kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tunjukkan kasih setiamu, Kau
Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang beban berat, mungkin ada yang mengalami suatu tekanan dalam hidup. Kita punya Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang siap menolong setiap anak-anaknya. Tetap percaya bahwa pertolongannya pasti dinyatakan bagi setiap kita. Kita angkat tangan kita angkat bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang mengerti setiap pergumulan kita hari ini, Allah yang mengerti setiap apapun Tuhan menjadi rinduan kita hari ini. Kita angkat tangan kita, nyatakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti bagi setiap aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih. Kita sampai setiap kata-kata pujian ini. Ya Allah yang mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kami siap dengar firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kembali kita boleh datang menyembah Tuhan, meninggikan Allah yang setia, Allah yang mengerti, Dia Allah yang sangat peduli bagi setiap kita. Si Tuhan, saya yakin setiap kita pasti ada pergumulan. Selama kita masih bernafas, pasti ada pergumulan dalam hidup kita. Setiap kita pasti berbeda-beda pergumulan. Mungkin bagi kita, wah, besar pergumulanku, kamu kecil.
Tapi ingat bahwa kita punya Allah yang sangat besar, yang melampaui masalah kita hadapi pada saat ini. Seringkali ya, saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, kita mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak sayang pada aku, Tuhan tidak peduli pada aku, Tuhan tidak memperhatikan aku lagi. Itu seringkali ada dalam benak pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi hari ini kita sama belajar bahwa Dia Allah yang selalu memperhatikan hidup kita masing-masing. Seringkali kita jauh, merasa jauh, aku jauh dari Tuhan, menyebabkan kita yang jauh, tapi bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan mau saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, saat mengalami beban masalah dalam hidup kita, biarlah kita jangan sampai berpikiran dalam benak kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Biarlah kita hari ini kita belajar bahwa Dia Allah yang selalu siap menolong setiap kita, anak-anaknya. Kita percaya bahwa biarlah kita seringkali fokus kita, pikiran kita hanya tertuju kepada masalahku besar. Maka semakin kita melihat masalah kita, maka kita semakin besar, Tuhan semakin kecil. Tapi sebaliknya, kalau kita pandang Tuhan yang besar, maka masa kita hadapi menjadi kecil karena Tuhan yang mampu menolong kita. Amin. Ya, kita akan sama-sama belajar hari ini. Kita belajar libatkan Tuhan dalam setiap masalah kita hadapi hari ini. Kita akan buka Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Di sini ada dua berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saat kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, saat fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah, maka ada berkat yang luar biasa akan kita terima pada hari ini. Dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ternyata kita punya Tuhan yang sangat care dalam hidup kita. Dia sangat mengerti dalam segala aspek kehidupan kita. Saat kita senang, saat kita lagi sumpah pikiran, bahkan di dalam pikiran-pikiran yang benak kita berkacau balau, Dia Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Yang pertama kita sama belajar ya, bagaimana kita mempunyai berkat yang luar biasa di hadapan Tuhan saat kita melibatkan Tuhan. Berkat yang pertama, jadi dikatakan Ulangan 31 ayat 8 bagian A ya. Sebab Tuhan Dia sendiri, saya garis ke bawah, Dia sendiri dikatakan akan berjalan di depanmu. Dia sendiri, ulang lagi, berarti Dia sangat sayang kepada kita. Bahkan Dia sendiri akan menyertai engkau. Poin yang pertama bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu dan Dia sendiri akan menyertai engkau. Ini hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Jadi katakan firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ujian anak sekolah minggu ya.
Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang melawan kita, karena kita punya Tuhan yang sangat besar, sangat luar biasa. Bahkan saya katakan, Dia sendiri akan berjalan menyertai saya dan saudara. Amin. Artinya apa sih? Dia sendiri maksudnya apa? Berjalan artinya apa? Bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Tapi itu jangan pernah takut oleh masa yang kita hadapi. Jangan pernah kita ragukan pertolongan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Dikatakan Dia sendiri, Dia bersama-sama dengan kita. Hari ini kita bersama-sama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia sendiri, Yesus sendiri dikatakan akan berjalan di depanmu. Kita tahu kalau dari depan kita, kalau ada kira-kira kalau ada bahaya depan kita aman karena Dia sendiri berjalan di depanmu. Ada pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu depan ada apa depan kita. Mungkin ada lubang, ada masalah, ada apa. Apapun yang menghalangi di tangan dalam kita. Tapi janji Tuhan dalam hidup kita dikatakan Dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri menyertai saya dan saudara. Allah bersama-sama dengan hidup kita masing-masing. Kita punya Tuhan, pemilik yang menciptakan surga, pemilik dunia ini. Dia yang memiliki semuanya. Tuhan katakan saat Dia berfirman maka semuanya jadi. Katakan dalam Kejadian pertama dikatakan Dia berfirman hari ini Dia berfirman bagi setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah Tuhan pasti menolong. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Dia sendiri yang berjalan di depan kita. Gaya apapun, jangan pernah takut karena Dia sendiri yang bersama-sama dengan hidup kita. Artinya apa? Dia Allah yang Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Kita akan buka ya Mazmur 46. Kita tetap nanti disimpan dulu. Saya aku kembali lagi ulangan ini. Mazmur 46 ayat 8. Mazmur 46 ayat 8. Ya, dikatakan sini bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Saya ulang kembali, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Berarti Tuhan semesta alam menyertai kita, anak-anaknya yang mau berpaut kepada Tuhan, yang mau melekat kepada Tuhan, yang mau nempel kepada Tuhan, yang mau fokus hanya pada Tuhan, tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi. Masalah boleh ada dalam hidup kita, tapi dalam hidup kita akan merasa tenang karena Tuhan bersama, beserta, menyertai kita. Hari ini apa menjadi masalah kita? Masalah kita sendiri, masalah keluarga, sekarang kita atau sekarang keluarga. Kita percaya bahwa Dia Allah sendiri yang menyertai kita. Dia Allah sendiri yang berjalan di depanmu. Dia Allah selalu sanggup
menolong setiap kita. Yakin dan percaya hanya Dialah satu-satunya sumber. Satu-satunya sumber, berarti tidak ada sumber yang sanggup menolong kita. Hanya satu-satunya sumber. Namanya sumber itu tidak akan pernah kering. Sumber itu selalu aja mengalir, selalu aja mengalir. Namanya sumber. Dialah sumber kesembuhan, sumber pertolongan, sumber ketenangan dalam hidup kita, sumber kemenangan. Dan itu janjikan sumber berkah, sumber mujizat. Banyak sumber-sumber yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Hari kita belajar senantiasa untuk mendasar hati kita, hidup kita, seluruh hidup kita fokus kepada Tuhan, melekat pada Tuhan. Kenapa? Karena Dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri yang menyertai bersama-sama dengan hidup kita. Ya, kita akan buka selanjutnya Mazmur 91 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena Tuhan bersama-sama kita. Jadi Tuhan, bila kita semua berseru kepada Tuhan, maka aku Tuhan yang menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Hari ini kesesakan apapun yang kita hadapi, Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Kita percaya kita punya Tuhan yang selalu sangat mengasihi kita. Dia selalu ada bersama-sama kita hari ini. Berikutnya kita akan buka Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, dikatakan ini janganlah takut. Berarti ini kata perintah, janganlah makan itu karena kotor, janganlah masuk sana karena sana ada bahaya. Dan kita katakan janganlah takut. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang menyertai saya dan saudara. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang sangat mengerti bagi setiap kita. Tapi jangan pernah takut, janganlah bimbang. Ya, kita belajar, kita semakin kuat karena kita memiliki berkat yang Tuhan luar biasa yang siapkan bagi setiap itu. Janganlah bimbang. Kenapa? Sebab aku ini Allahmu. Ini jaminan bagi setiap kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan siap menolong setiap kita. Amin. Katakan, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan siap memegang tangan kita yang membawa kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita
yang megang tangan Tuhan, maka kita akan lama-lama capek. Kita akan lepaskan tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang megang tangan kita, Tuhan selalu menyertai, tidak akan melepaskan hidup kita. Berikutnya, Yesaya 43 ayat 2. Ya, dikatakan sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kembali bahwa Dia sendiri yang menyertai kita. Dia sendiri yang menuntun langkah-langkah kita menyeberangi sungai, menyeberangi api, menyeberangi masalah dalam hidup kita. Dia sendiri yang menolong hidup kita, anak-anaknya, yang mau hidup kita masing-masing melekat hanya kepada Tuhan. Ya. Sekarang berkat yang kedua, kembali ke Yesaya tadi, Yesaya 31 ayat 8. Ini berkat yang kedua yang akan kita terima saat kita, hati kita, hidup kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Berkat yang kedua, kembali Ulangan 31 ayat 8b. Ya, saya akan bacakan yang B ya. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dikatakan, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tapi itu janganlah takut dan janganlah patah hati. Artinya apa, teman? Artinya apa? Bahwa di mana kita pun kita berada, di rumah kita, di lingkungan kita bekerja mungkin, di tempat kita berada dimanapun, Dia Allah yang selalu senantiasa hadir. Dia Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Tahu bahwa melalui kehadirannya menunjukkan bahwa Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Dia Allah yang selalu memperhatikan kita melalui kehadirannya ya. Dia Allah selalu sayang dan sangat mengasihi kita. Dia Allah yang ingin selalu menolong kita. Tapi seringkali kalau belum ditolong, seringkali belum ditolong udah lari mencari pertolongan yang lain. Ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Nah, kita minta pertolongan karena pada satu-satunya sumber yang siap menolong kita. Dia Allah yang selalu ingin mendampingi kita. Saat kita senang, saat kita susah, Dia Allah selalu mendampingi hidup kita. Dia Allah ingin selalu memberikan harapan, kelegaan, memberikan pertolongan dalam hidup kita. Kenapa sedangkan? Karena Dia sendiri tidak akan membiarkan engkau, karena Dia sendiri tidak akan meninggalkan engkau. Tapi itu janganlah takut dan janganlah patah hati. Sini ada yang pada patah hati, cintanya ditolak, patah hati.
Rasanya bagaimana kalau patah hati? Perih katanya Ambon, perih. Seperti Lombok ya, pedihnya ya. Tapi Tuhan memberikan jaminan dalam hidup kita bahwa Dia Tuhan tidak akan membiarkan engkau, dan Dia Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tapi itu janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, kita akan buka selanjutnya Yohanes 14 ayat 18. Kalau dibacakan, ini berkat bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Ya, Tuhan, terima kasih Bu Erwin. Dia katakan, aku Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya sendirian. Tahu banyak yatim piatu sendirian. Dia Allah yang selalu siap mendampingi kita. Dia Allah selalu siap menolong kita. Dia Allah selalu menyertai kita. Maka janji Tuhan yang dikatakan, Tuhan tidak akan pernah, tidak akan meninggalkan saudara dan saya sendirian. Amin. Sebab itu hari ini kita sedang belajar, biarlah untuk selalu hidup kita, apapun masalah kita hadapi, apapun tantangan di depan kita. Dunia boleh melakukan hal yang tidak baik, tapi kita punya Tuhan yang selalu menjamin hidup kita, karena Dia sendiri yang selalu menyertai setiap kita. Kita akan buka selanjutnya Kejadian 28 ayat 15. Lalu dibacakan gantian bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan diberkat. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, terima kasih ya Bli. Ini janji Tuhan, amin, bagi setiap kita. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku Tuhan yang menyertai setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan, dan aku Tuhan yang melindungi engkau. Melindungi seperti kita punya ayam ya, kalau punya anak pasti dilindungi dalam sayapnya supaya tidak ada bahaya, anak-anaknya nggak mengalami bahaya. Demikian juga hidup kita yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini janji Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Dikatakan, kemanapun engkau pergi. Seperti misalnya Pak Hendro ke Papua, Tuhan akan melindungi Pak Hendro, menyertai Pak Hendro, akan membuat berhasil Pak Hendro. Ini janji Tuhan. Setiap kita juga, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, ada pelindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini kan kemanapun engkau pergi, bukan satu tujuan, dua tujuan, tiga tujuan, tapi kemanapun engkau pergi,
maka ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ingat bahwa saat Dia berjanji pasti akan digenapi dalam hidup kita. Ini janji firman Tuhan, bukan janji saya. Dan janji firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap kita. Percaya bahwa ada perlindungan, ada penyertaan, ada keberhasilan dalam usaha, dalam studi, dalam apapun ada keberhasilan dalam hidup kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita fokus hanya pada Tuhan. Saya ulang kembali lagi, apa berkat pertama? Masih ingat berkat pertama apa? Dia sendiri akan dikenal. Ya, Tuhan sendiri, Tuhan sendiri yang menyertai, bukan Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Yang kedua, Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Kata firman Tuhan hari ini bahwa janjinya pasti akan sediakan kujanji kepadakan, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Berarti janji Tuhan akan senantiasa akan kita terima dalam hidup kita. Amin. Ya, baca firman Tuhan tidak berpanjang lagi. Kita akan pujian arti kehadiranmu. Saudara Ibu Bumi maju ke depan, kita dengan pujian arti kehadiranmu. Ibu Bumi maju ke depan.
apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami hanya mau berseru kepadamu, karena Kau sendiri yang berjanji ya Bapa. Engkau yang ada di depan kami dan menyertai kami Tuhan. Dan bahkan Kau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami Tuhan, asal kami mau berseru kepadamu Tuhan. Tangan kananmu sendiri yang memegang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini firman-Mu Kau mantrakan hati kami Tuhan. Biarlah menjadi iman hati kami ya Bapa, dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat-Mu Kau berikan lebih lagi Tuhan. Dia yang memberitakan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Segala puji kemuliaan hanya padamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Sama berdiri, akhiri pada kita karena yang malam siang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya siang hari ini. Kau sertai mulai awal pada akhirnya. Kau berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah pekerjaan keluar yang terbaik Tuhan Yesus, dan dalam ikatan Kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu sudah melayani. Kau berkati Tuhan Yesus buat Ibu Gembala sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Pada siang hari Kau Tuhan pakai urapi dan pelayanannya, kesehatannya senantiasa Tuhan Yesus untuk kuasa darah-Mu. Kau berkati juga Tuhan Yesus Kristus buat anak-Mu Michelle sudah mengikuti pujian. Tuhan pakai urapi anak-Mu, berkati yang kuliahnya dapat selesai tepat waktu. Dan Tuhan berkati dalam kesehatannya senantiasa. Kau berikan hikmat kesehatan senantiasa penjagaan perlindungan-Mu. Dan Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Ibu Monica sampai sebagai sinyal, berkati dalam usaha dan pekerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangga bersama rumah itu. Kau berkati anak-anaknya, Fani pekerjaan kesehatannya juga banyak, berkati dalam sekolahnya minimal kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Elvan Tuhan. Kau berkati dalam kuliahnya, berikan hikmat kesehatan menjaga perlindungan-Mu supaya Tuhan menyelesaikan kuliah selesai tepat waktu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kesehatannya senantiasa. Berkati juga Tuhan Yesus buat pekerjaannya, pimpin anak-Mu senantiasa. Kau berkati para pemain musik, Kau berkati Tuhan Yesus buat anak-Mu telepon. Kau berkati dan pakai urapi anak-Mu, berkati sekolah yang hikmat kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Bima Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan dan pakai urapi anak-Mu pada pekerjaan kesehatannya, tutup bungkus kuasa darah-Mu. Kau berkati Amer Tuhan Yesus, Melodi. Kau berkati dalam pelayanan dan pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus, berkati dalam sekolahnya hikmat kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus untuk sesuai sama melayani sebagai operator LCD. Kau berkati pekerjaan dan pelayanannya dan kuliahnya Tuhan Yesus, berikan hikmat kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan para kolektan. Kau berkati buat Ibu Tanting dan Ibu Emi Tuhan Yesus. Kau berkati Tanting dalam Tuhan usaha pekerjaan pelayanan kesehatannya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus buat obat Bima dan Ines Tuhan Yesus, Ines dalam sekolahnya hikmat kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Bermin, Kau jangan pulihkan sembuhkan dan penyakitnya, sisa batuknya Kau jangan pulihkan. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan pelayanan kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya. Pak Andika berkati Selvi dan Tasya dalam sekolah mereka, hikmat kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Andreas sedang melayani sebagai Tuhan Sonmen, Tuhan pakai urapi pada pekerjaan pelayanan senantiasa. Kau berkati sahabat mereka sakit buat Tuhan Yesus, untuk Esther Wiwin dalam bentuk kuasa dan pinjaman. Tuhan dan memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wiwin. Terima kasih, berikan belas kasihan-Mu buat anak-Mu. Tuhan dia bisa kembali beraktivitas bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga jangan pulihkan vaksin Tuhan Yesus. Kau jangan pulihkan matanya. Juga Tuhan buat anak-anak yang sakit saat ini, dalam kuasa dan menjamah.
betul-betul memulihkan dan menyembuhkan. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, kau kembalikan berkat berlipat kali ganda maupun persembahan kolektor perpuluhan ya pemilik maupun pembangunan bangunan kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kau tutup bungkus kami selalu kuasa darahmu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda persembahan kami. Jauhkan dari salah marah bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dasar gangguan, serangan, kuasa kelapan, dasar magic, santai, selang kali, fanatik, kuasa kelapan. Jauhkan kamu salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, mematikan roh maut, kejauhkan. Kau curahkan berkat dan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, pada sejahtera, menjaga perlindungan usaha dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kira berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam sampai selama-lamanya. Amin.